Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus. Kita percaya Tuhan baik dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini Tuhan sudah menyertai menolong kehidupan kita sepanjang malam. Dalam peristirahatan kita Tuhan menjaga, sehingga pada pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sadar dengan keterbatasan kita, kekurangan, kelemahan kita. Sebelum kita memasuki di hari yang baru ini, kita sangat perlu Tuhan. Karena Tuhan yang mengetahui apa yang tidak pernah kita ketahui, Tuhan tahu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, sebelum kita melangkah masuk di hari yang baru, sebagai orang yang percaya, biarlah kita mau serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan yang akan menjaga, yang akan memelihara, yang akan menopang dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Allah, kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Bapa yang kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pagi hari ini Tuhan kami kembali bersyukur dan berterima kasih karena Engkau baik dalam hidup ini. Kasih-Mu yang luar biasa yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam peristirahatan kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah di hari yang baru lebih jauh lagi Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sadar akan keterbatasan kami, sadar akan kekurangan kami. Kami perlu Engkau dalam setiap hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar kami dengar itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga-telinga umat-umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 di dalam ayatnya yang ke-7. Ayat ini adalah ayat yang sudah sering kali kita dengar, tapi ada yang menarik yang bisa kita dapatkan di dalam pembacaan kita dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Di sana firman Allah berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Puji nama Tuhan, lewat kebenaran firman Allah yang kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Di sana kita bisa melihat bahwa cara pandang, cara melihat manusia itu berbeda dengan cara pandang atau cara melihatnya Allah. Seringkali dalam kehidupan kita manusia, kita hanya bisa lihat seseorang, melihat manusia hanya dari luarnya saja. Karena itulah kemampuan kita manusia. Setiap manusia tidak akan mungkin bisa mengetahui manusia lain, orang lain sampai kedalaman hatinya. Tapi firman Allah berkata, manusia hanya melihat dari luarnya saja, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Seringkali apa yang kita lihat, apa yang kita pandang secara fisik hanya dari luar, terkadang itu mengecoh di dalam kehidupan kita. Seringkali itu menipu akan kehidupan kita, karena kita hanya melihat dari luar. Karena tidak ada kemampuan dalam kehidupan kita untuk melihat orang lain, untuk melihat seseorang sampai kedalaman hatinya. Karena kita terbatas. Karena kita adalah manusia biasa. Tapi lewat firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini, ketika bangsa Israel ingin memilih raja yang baru, ketika Tuhan mengutus nabinya Samuel untuk datang di keluarga Israel,
untuk dia melihat semua putra-putra yang dipunyai oleh Isai. Satu persatu putra daripada Isai datang. Dan ketika Samuel melihat, secara mata, kasat mata Samuel, seorang nabi, melihat putra-putra daripada Samuel adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang pantas untuk menjadi raja. Orang-orang yang perkasa, yang luar biasa. Tapi itu hanya sebatas Samuel melihat dari fisik luarnya saja. Tidak ada kemampuan dalam kehidupan Samuel, walaupun dia adalah seorang nabi, untuk melihat sampai kedalaman hati. Ketika apa yang dilihat oleh Samuel, apa yang dipandang oleh Samuel berbeda dengan cara pandang Allah. Dan Allah menolak semua apa yang dilihat oleh Samuel. Allah tidak menerima apa yang sudah dipandang oleh Samuel. Ketika Samuel bertanya kepada Isai, apakah anakmu tidak ada lagi? Isai menjawab, masih ada. Ketika pribadi Daud secara fisik mungkin tidak memungkinkan. Mungkin Samuel tidak percaya. Tapi firman Allah di dalam ayat yang ke-7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan luar biasa. Tuhan bisa melihat seseorang sampai ke kedalaman hati. Dan ini Tuhan dapatkan dalam kehidupan Daud. Walaupun secara fisik, secara tubuh Daud mungkin adalah pribadi yang biasa di hadapan Samuel, di hadapan manusia. Tapi di hadapan Tuhan, Daud adalah sosok pribadi yang luar biasa. Inilah menjadi alasan kenapa Tuhan memilih Daud. Kenapa saudara-saudara Daud yang lain ditolak oleh Tuhan? Ada yang menarik dalam kehidupan Daud. Di sana kita bisa dapatkan, inilah alasan kenapa Tuhan memilih Daud. Tidak ada yang istimewa dalam kehidupan Daud kalau dilihat secara fisik, kalau dilihat secara postur. Tapi ada yang spesial bagi Allah, karena di dalam hati Daud memiliki hati yang luar biasa. Alasan Tuhan memilih Daud yang pertama, karena Daud pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Inilah alasan Tuhan kenapa Tuhan memilih Daud. Dan Tuhan tahu kedalaman hati Daud. Dan Tuhan tahu sikap Daud ketika dia ada dalam persoalan pergumulan. Yang pertama kita dapatkan di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. Ketika Daud ingin berperang melawan Goliat. Daud mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa Daud adalah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah melupakan Tuhan ketika dia ada dalam masalah. Ketika dia dalam peperangan, dia tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Inilah alasan Tuhan kenapa Daud dipilih oleh Allah. Kita bisa baca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Di mana Daud berkata, Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud bisa meraih kemenangan karena Daud mengandalkan Tuhan. Yang kedua yang bisa kita dapatkan, Daud adalah pribadi yang rendah hati. Daud pribadi yang tidak sombong. Kita bisa dapatkan dalam Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di sana bisa kita lihat. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dan segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu membunyikan berbalas-balas, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa.
Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dalam perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu menunggu Daud. Ada pujian, ada kebanggaan yang didengungkan oleh orang-orang pada saat itu, memuji Saul dan lebih-lebih memuji Daud. Tapi apa yang terjadi? Daud karena memiliki pribadi yang rendah hati, yang tidak sombong, walaupun dia sudah mengalahkan orang luar biasa banyaknya, tapi tidak menjadikan Daud pribadi yang melupakan, yang menjadi pribadi yang sombong di mata manusia, terlebih di mata Tuhan. Berbicara tentang kesombongan adalah berbicara tentang hal yang luar biasa. Terkadang ada begitu banyak manusia, mereka lemah dalam hal kesombongan. Ketika dia mendapatkan pujian, ketika dia dieluk-elukan, ketika dia dijadikan orang yang luar biasa, terkadang timbul rasa kesombongan itu dalam hatinya. Terkadang timbul kebanggaan dalam hidupnya. Terkadang timbul kesombongan yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi Daud pada pagi hari ini, di dalam 1 Samuel 18 tadi kita baca, walaupun orang memuji-muji Daud, mengatakan Daud berlaksa-laksa begitu banyak, tapi Daud tetap merendahkan hatinya. Dan inilah alasan Allah kenapa Allah memilih Daud. Karena Allah tahu sampai kedalaman hati Daud. Karena Daud memiliki hati yang penuh dengan kerendahan. Terkadang kita kuat menghadapi masalah-masalah yang ada. Terkadang kita mampu ketika kesesakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita lemah jatuh. Terkadang roh kesombongan itu hinggap dalam kehidupan kita. Ketika ada orang lain yang memuji kita. Ketika ada orang lain yang menganggap kita adalah pribadi yang luar biasa. Tapi lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, mari kita mau belajar seperti Daud, menjadikan pribadinya pribadi yang rendah hati, yang tidak sombong. Walaupun ada pujian, walaupun ada pengagungan bagi dia, tapi dia tetap menjadi Daud yang rendah hati. Dan disinilah alasan Tuhan kenapa Tuhan memilih Daud. Alasan yang terakhir, yang ketiga, kita bisa dapatkan di dalam 1 Samuel 24. Daud tidak membalas kejahatan Saul. Di dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-5 sampai 13, di sana kita bisa melihat ada satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Saul mengejar Daud untuk membunuh, tapi tidak ada kesempatan untuk Saul melakukan kejahatan terhadap Daud. Tetapi di dalam 1 Samuel 24, di dalam ayat yang ke-5, lalu berkata orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Ada kesempatan bagi Daud untuk melakukan kejahatan terhadap Saul, untuk membunuh Saul, tapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Karena apa? Karena Daud pribadi yang memiliki pribadi yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu manusia ketika dia memilih pasti ada salah dan kurangnya. Tetapi Tuhan ketika dia memilih seorang, Tuhan tidak pernah salah. Dan itu terjadi di dalam kehidupan Daud. Kenapa Tuhan menolak saudara-saudara Daud? Kenapa Tuhan tidak mengindahkan kakak-kakak daripada Daud? Karena dalam kehidupan hati daripada saudara Daud, mereka tidak memiliki seperti apa yang dipunyai oleh Daud. Dan Tuhan melihat sampai ke dalam hati Daud. Daud adalah pribadi yang selalu berharap mengandalkan Tuhan. Daud adalah pribadi yang tidak pernah membanggakan dirinya walaupun itu ada kesempatan bagi Daud. Dan yang ketiga, Daud adalah pribadi yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Daud takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah salah ketika dia memilih Daud.
Oleh sebab itu pada pagi hari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, biarlah kita mau belajar seperti Daud. Belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Belajar untuk selalu merendahkan diri, tidak sombong. Walaupun ada kesempatan, walaupun ada pujian yang melekat dalam kehidupan kita. Seringkali kebanggaan, pujian ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang sombong. Tapi kita mau belajar untuk selalu merendahkan. Dan yang ketiga, belajarlah untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita mau membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Untuk merendahkan hati, hidup dalam kerendahan itu tidak gampang. Apalagi kalau ada pujian, apalagi ada sanjungan yang diberikan kepada kita. Terkadang itu semua menjadikan pribadi-pribadi yang sombong dalam kehidupan kita. Tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biar boleh menjadikan pribadi-pribadi yang seperti apa yang diinginkan Tuhan yang ada di dalam kehidupan Daud. Biar lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, itu boleh memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah menerima mendengarkan firman-Mu yang indah, yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah salah memilih ketika Engkau memilih seseorang. Karena Engkau melihat tidak hanya dari luarnya saja, tapi Engkau melihat sampai kedalaman hati. Itu yang terjadi dalam kehidupan Daud. Bahwa kami Tuhan hidup seperti apa yang ada dalam kehidupan Daud. Pribadi yang selalu berharap mengandalkan Engkau. Pribadi yang tidak sombong dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, pribadi yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah apa yang ada dalam kehidupan Daud, hati yang penuh dengan kerendahan itu ada dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami, seringkali kami bangga akan hidup ini Tuhan. Seringkali kami ingin membalas kejahatan seperti apa yang sudah dibuat orang lain terhadap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bahwa kami hidup seperti apa yang dibuat oleh Daud. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu Gembala, seluruh staf pengerja yang ada, bahkan seluruh wadah-wadah pengurus yang ada, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai usia lanjut, dipelihara, diberkati oleh Engkau. Dalam usaha pekerjaan mereka, dalam tugas keseharian mereka, Engkau berkati. Yang dalam pekerjaan, dalam pendidikan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah umat-umat-Mu, khususnya jemaat GPDI Narwasta Kota Bima, selalu dipelihara oleh Engkau Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami Tuhan, sertai langkah hidup kami Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara yang besar dan ajaib. Terpuji nama-Mu Tuhan, sambut hari yang baru hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.